Al-Syekh Al-Faqih Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Hadrami At-Tarimi Al-Yamani rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa bil barakah majelis ta'lim. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wasya'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid dan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa min ma'asil yadaini lan setengah saking piro-piro tangan loro. Wa min halan diantaranya adalah an-nahabu memeras, ngampak, memeras apa istilah liyane, merampas, memeras. Wal ghosbu lan gosok, wal maksu lan malak, pungutan liar, wal gululu lan penggelapan. Niki termasuk sifat sikap perbuatan-perbuatan yang termasuk maksiatnya kedua tangan. Para hadirin ingkang minulya,
An-nahbu bisa dibaca an-nahabu. Dalam kitab ini dibaca an-nahabu, dalam kitab syarahnya an-nahbu. Nopo artine an-nahbu itu, an-nahabu itu adalah pemerasan, merampas milik orang lain dengan terang-terangan. Bisa juga diartikan menyerang orang lain untuk menguasai miliknya. Bisa juga diartikan membegal, membegal orang lain. Di dalam fikih niku nahab, an-nahab atau al-intihab. Al-intihab itu maknanya adalah perilaku yang memeras, perilaku yang menjarah, perilaku yang merampas, membegal milik orang lain untuk dimiliki. Itu perilaku an-nahabu atau al-intihab. Sedangkan pelakunya, fa'ilnya namanya adalah al-muntahib, yaitu orang-orang yang suka memeras, suka memalak, suka merampas, suka menjarah, bahkan membegal orang lain untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain dengan terang-terangan. Niki al-muntahib, atau dalam bahasa kerennya, bahasa modernnya, preman. Jadi preman, al-muntahib itu bisa diartikan preman. Perilakunya dinamakan an-nahab atau al-intihab, sikap premanisme. Nah, balik ten fikih sing diartekno an-nahabu utawa al-intihab niku napa? Di dalam kitab ensiklopedia fikih saya ambil dari ta'rif sing wonten dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah niku wonten definisi an-nahabu. An-nahbu bimakna al-akhdi bil qahri. An-nahab itu bermakna mengambil sesuatu milik orang lain bil qahri, dengan paksaan, dengan memaksa, wal ghalbati, dan menindas atau mengancam, ala wajhil alaniyati, dengan terang-terangan. Niki termasuk sikap an-nahab, al-intihab, pelakunya al-muntahib. Jadi kalau ada orang yang memeras, meminta uang kepada pihak lain, dan orang itu tidak berani menolak sebab diancam, sebab ditindas, sebab takut dan sebagainya, maka mereka melakukan tindakan yang menyalahi syariat, hukumnya haram, berdosa besar, dan termasuk maksiat kedua tangannya. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya kita dipalak orang lain, kita diperas, diancam, ditindas, kalau kita mampu untuk mempertahankan jiwa raga kita dan kita mati mempertahankan itu, maka kita mati syahid. Kita mati syahid. Tapi kalau sampean tidak berani menghadapi, maka yo kekno. Nah, ini perlu, Pak. Makanya orang-orang yang beriman, di dalam hatinya ada iman kepada Allah, dalam ilmunya ada syariatnya Allah. Siapapun yang mengancam jiwa raganya, maka dia punya prinsip mempertahankan hifdzun nafsi. Tujuan maqasidus syariah, tujuan diadakan agama Islam di dunia, mempertahankan nyawa, mempertahankan jiwa,
harta, benda dan sebagainya bagian dari tanggung jawab jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong lek duwe iman nak dodoi gak wedi, Pak. Insya Allah gak takut dengan siapa saja, insya Allah. Ya, lek ono iman di dadanya, ini gak takut. Karena apa? Punya prinsip bahwa itu adalah perilaku yang menyalahi syariat. Pelaku itu jauh dari tanggung jawab syariat. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Artinya para preman yang melakukan pemalakan, pungutan liar dan sebagainya di jalan raya dan sebagainya dengan kekuatan memaksa dan menindas orang lain, maka kita tegaskan di dalam fikih Islam, di dalam syariat, di dalam agama Islam, hukumnya haram, berdosa dan maksiat. Dan siapapun yang maksiat dan berdosa besar, maka gandengannya adalah azab minallah, dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, bagaimana pengertian empat mazhab? Okay. Empat mazhab mengatakan al-intihab atau an-nahab. Menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab An-Nazmul Mustahdab, beliau mengatakan alladzi ya'khudhu syai'a, preman yang memalak orang lain adalah mereka yang mengambil sesuatu milik orang lain bil kohri, dengan ancaman, wal ghalabati, dengan menindas, ma'al ilmi bihi, dan itu diketahui oleh masyarakat, oleh orang lain. Ngerti iku preman, tukang malak, tukang jaluk duit dan sebagainya, tahu. Itu dalam mazhab Syafi'i pengertian dari al-intihab. Jadi ini tiga, Pak. Dengan cara bil kohri, dengan cara memaksa, dengan cara menindas dan mengancam objek atau korban, dengan cara, dan itu diketahui oleh orang lain. Ini menurut mazhab Syafi'i adalah perilaku pemalakan atau pengancaman dan pemerasan milik orang lain. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, al-intihab atau al-muntahib itu juga tiga tanda. Satu apa? Ala wajhi al-alaniyah, mereka melakukan terang-terangan. Aku ki sopo, sampeyan gak ngerti aku sing nguasai daerah kene, lek macem-macem tak iya tak carok sampeyan. Itu apa? Terang-terangan. Aku preman, aku tukang malak, tukang pungli, aku kepala desa, aku lurah, di suratmu bayar sakmene. Nggih, mboten angsal, Pak. Mboten angsal niku, haram hukume niku. Haram. Makanya bagi orang yang ngerti, ketika terjadi begitu jangan diam. Harus melakukan ikhtiar bagaimana meluruskan seperti itu. Kalau enggak bisa diluruskan, diganti orangnya. Harus ada ikhtiar. Mengapa? Ini alasan orang-orang berjuang. Ketika ada orang-orang di sini nggak tepat, nggak lurus, tidak amanah dengan jabatannya, harus diganti. Ono dasari, ono fakene. Ada apa? Fakihnya, ada ilmunya. Mereka melakukan tindakan an-intihab, memeras, mengancam dengan jabatannya dan sebagainya. Ya, saya ketua RW, apa jari aku misalnya tak dol tanah kulon, tak dol tanah pemerintah, tak sewakno tanah negara tanpa pengetahuan orang, maka itu adalah perilaku al-intihab. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Meskipun punya jabatan di masyarakat,
Tapi kalau melakukan an-nahab, al-intihab dan sebagainya, jangan. Oke? Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kohron, memaksakan diri. Wis ngerti gak tepak, wis ngerti salah, wis ngerti iku perilaku sing mengandung dosa, diterusno, bahkan mengancam-ngancam orang lain dengan perilaku salahnya. Yang ketiga, min dhahiril baldati au qaryah, itu dilakukan baik di kota maupun di desa. Ini perilaku yang tidak boleh diteruskan. Oke. Makanya ketika ada kelompok atau orang seperti ini sing ngerti ilmu, sing duwe iman, tidak boleh diam, ya, tidak boleh diam. Kemudian menurut mazhab Hambali mengatakan intihab atau an-nahab dalam kitab Syarhul Muntakan, perilaku pemerasan, perilaku pemalakan itu mayyatamidu alal quwwah, dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya punya kekuatan. Man ya'tamidu alal quwwah, orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, memiliki apa? Jaringan, memiliki bodyguard, memiliki apa? Mas pokoknya kekuatan dia, ya. Nomor dua, dengan kekuatannya supaya orang wedi. Ini peringatan bagi kita yang beragama. Meskipun sampean kita semua punya kekuatan, baik kekuatan jabatan, kekuatan status sosial, kekuatan ilmu, kekuatan apapun, jangan sampai kekuatan kita miliki menjadi sarana untuk mengancam-ngancam orang lain. Tidak diperbolehkan. Apalagi ada ungkapan seperti ini, contoh, aku iki wong paling dukur jabatan ini kene, KB kalah, lurah kalah, RT kalah dan sebagainya kalah, aku paling dukur jabatannya, sowani mbek aku. Astagfirullahaladzim, naudzubillah, naudzubillah. Nah, lek itu terjadi, maka kita lawan. Loh, ini perintah niki, perintah napa? Fikih, ya. Apa terjadi ya nomor dua urusannya, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, kesimpulannya perilaku al-muntahib, perilaku an-nahab, satu, mengambil harta orang lain. Dua, dengan cara merampas, mengancam, menindas dengan terang-terangan, okay? Kemudian menggunakan kekuatannya dan juga dengan ancaman. Ini perilaku yang bernama an-nahab atau al-intihab, yang hukumnya berdosa besar, hukumnya haram, sifatnya maksiat, dan nanti akan diancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Nah, kemudian hukumannya bagaimana ketika orang melakukan perilaku begini? Ya, memang beda, Pak. Beda antara perilaku as-sariqah, pencurian, dengan perilaku al-intihab, pemerasan. Kalau pencurian berlaku apa? Jarimah kisos, mateni dibales mateni, okay. Tapi kalau an-nahab atau pemerasan dengan ancaman itu bukan kisos, tetapi masuk dalam fikih jinayah, hukum pidana Islam yang hukumannya termasuk jarimah takzir, hukuman yang diberikan oleh hakim atau negara. Kesepakatan para ulama fikih, ketika terjadi pemerasan, pemalakan dan sebagainya dengan ancaman, kemudian
diserahkan hukumannya kepada pemerintah, kepada hakim yang berwenang. Jadi pemerintah Indonesia ketika membuat undang-undang apapun terkait ini sudah dipasrai oleh fikih Islam. Sebab yang menyusun apa hukumannya itu adalah jarimah takzir, hukuman yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah. Tetapi perlu diketahui para hadirin, siapapun yang melakukan pemalakan, pemerasan dengan ancaman, memang hukumannya tidak potong tangan, takzir, tapi Gusti Kanjeng Nabi dawuh, Pak. Niki riwayat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Laisa alal muntahibi qad'un wa man intihaba buhtanan masyhuratan falaisa minna. Kanjeng Nabi dawuh, seorang yang melakukan pemerasan, pemalakan dengan ancaman tidak dihukum potong tangan. Tapi barang siapa yang melakukan intihab dengan terang-terangan kata Kanjeng Nabi, maka mereka bukan pengikut jalan kami. Tak tegaskan, mereka bukan pengikut jalan kami. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perilaku memalak, perilaku memeras, perilaku menjarah niku di luar jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, napa malih mengancam dengan kekerasan, mengancam dengan membunuh, maka itu sudah bukan al-intihab, Pak. Niku masuk perilaku al-baltojah. Al-baltojah niku perilaku yang mengancam dan sengaja mau membunuh orang lain. Itu termasuk kisos, bunuh dibalas bunuh. Tetapi ini fikih jinayah, wilayah dari jarimah takzir, diserahkan kepada pemerintah atau uli amri atau penguasa hukumannya. Tetapi dalam hukum formal di negara ini, siapapun yang melakukan pemerasan, pemalakan, penjarahan dan sebagainya, maka akan terkena pasal KUHP 368 ayat 1 yang akan dihukum 9 tahun penjara. Ini belum pasal-pasal yang lain, pasal ancaman, pasal pemerasan, pasal nama baik, bisa berlapis-lapis. Niki. Jadi hati-hati, Pak. Makanya hukumannya adalah kembali kepada pemerintah, dan pemerintah sudah punya aturan hukum yang mengayomi terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Nah, an-nahbu ini tidak hanya ngeten dengan kekerasan, sampean lek gak ngei aku awas, misalnya nggih, sampean gak ngei aku awas. Ini kekerasan yang nyata, bil kohri ala wajahil alaniyah. Jadi menggunakan kekuatannya dan terang-terangan. Tetapi ada perilaku al-intihab syirriyah, nggak terang-terangan, tapi mereka ngomong ngeten. Contoh ngeten, ada program pemerintah, kemudian program itu misalnya 20 juta rupiah misalnya, kemudian diturunkan didukno 15 juta, didukno 12 juta, kurang 2 juta. Kemudian pihak-pihak terkait tanda tangan, siapapun yang tanda tangan, terlibat gak terlibat, dan itu menghasilkan suatu kerugian nyata di masyarakat, maka dia termasuk dalam perilaku al-intihab atau an-nahab.
nggak terang-terangan, tapi kena Pak. Dalam fikih itu dia kena, okay? Tidak rela, tidak ridho orang-orang yang dizalimi. Ini termasuk maksiat, okay? Termasuk maksiat. Hati-hati Pak, okay? Hati-hati. Lek tanda tangan apapun, ya didelok sik diwaca. Iki apa iki? Okay? Kuatir apa? Kuatir proyek-proyek pemerintah sampai gak ngerti asal muasalnya, gak ngerti judulnya, gak ngerti sumbernya, moro-moro dikontang tangan dan isinya adalah penggelapan proyek, gak sesuai dengan RAB, gak sesuai dengan bestek, gak sesuai dengan aturan, maka sampeyan tetap kena dan menjadi bagian dari al-intihab, yaitu berdosa besar sebab ketidaktahuan. Hati-hati, hati-hati Pak. Lah wis konangan, konangan misale ana sing nerima, ana sing gak nerima. Sing nerima sadar bertobat dumateng Gusti Allah, sing gak nerima balas dendam. Awas ya, awas ya. Benci kono, fitnah kene, fitnah kono, fitnah kene, ya, menghancurkan orang lain nang kono kene. Tapi ingat para hadirin, energi negatif yang kita sebarkan pada orang lain akan kembali kepada pelakunya. Hati-hati, tinggal waktunya saja, pasti terjadi. Niki dawuhe Gusti Allah dan Al-Qur'an. Jok kuatir meneng tok iki lho, insyaallah sing bales Gusti Allah. Niki para hadirin rahimakumullah, ya hati-hati. Yang kedua, perilaku al-maksu. Al-maksu niki adalah artinya pungutan liar, pungli, pungutan liar. Sami Pak, hukumnya haram, berdosa besar. Ya, kalau dosa besar gandengane azab minallah, azab saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku sangat benci kepada wong-wong sing melakukan pungutan liar. Sebab Gusti Kanjeng Nabi dawuh, niki riwayat sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Napa dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga sinten sahibu maksin, orang-orang yang melakukan pungutan liar. Niki hadis hasan li ghairihi, la yadkhulul jannah, sahibu maksin, tidak akan masuk surga wong sing pungutan liar. Niki ancaman dari kanjeng Nabi. Jadi pungli itu termasuk memindah tangankan harta orang lain, ya, secara tidak terpuji, termasuk perbuatan batil Pak. Panjenengan dadi pejabat nyon sewu, ana wong gawe surat, nggih, panjenengan njaluk dhuwit sakmene, lek gak sakmene gak tangani. Hati-hati, ini termasuk perbuatan sahibu maksin, la yadkhulul jannah. Terus guru kula waktu ngaji kitab Ihya Ulumuddin tetebu ireng, aja sampai santri-santriku menenok masyarakat menjukui melakukan pungli, sebab sebelum dia meninggal atau wafat, energi negatif punglinya akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada keturunannya, dan semua ibadahnya, amalnya akan hilang keberkahannya. Karek batang tok jari guru kula. Hati-hati. Jadi wong mati karek batange tok,
Napa batange tok? Amal-amale hangus, nggih, balik nang wong sing dipungli. Nggih, ditransfer nang sing dipungli. Para hadirin rahimakumullah, niki dipertegas ten kitab At-Tanwir Syarhu Jami'is Shaghir karangannya Al-Imam Ibnu Amir As-San'ani rahimahullah sing wafat tahun 1703 Masehi di Yaman. Beliau mengatakan, janganlah kalian khususipun dumateng pejabat-pejabat ya itu melakukan pungli. Beliau dawuh, sinten mawon sing melakukan pungli maka perbuatan baiknya akan habis ditransfer kepada orang-orang yang dipungli. Nggih. Oh, berarti guru kula niki dasare ngomong ngeten niki. Jadi guru kula ki gak latih tuwiren dawuh, wong lek ngoten niku karek batange tok mati ana dasare. Ten kitab niku wau At-Tanwir Syarah Jami'us Shaghir, nggih. Para hadirin rahimakumullah, Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, beliau dawuh dalam kitab Al-Kabair bahwa wong sing melakukan pungutan liar hukumnya haram, maksiat dan berdosa besar. Beliau dawuh wong sing melakukan pungli lebih jahat dari pencuri. Wong sing melakukan pungli lebih kejam dari pembunuh. Ya. Termasuk sistem-sistem sing terbangun dengan adanya pungli, termasuk sing tanah tangan, termasuk sing ngeruh, termasuk sing membiarkan, termasuk sing napa ngijini, termasuk sing kecipratan. Terus Imam Az-Zahabi rata padha oleh dosa hukumnya haram, bermaksiat dan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai tingali Pak, wong-wong sing kakean pungli bagaimana di akhir hidupnya sebelum dia bertobat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi ini jelas, nggih. Bahkan beliau dawuh jelas Pak, wong-wong sing melakukan pungli di jalanan itu lebih jahat dari as-sariqah atau pencurian, nggih. Niki jadi siapapun yang bersekutu melakukan pungli di proyek-proyek pemerintah dan apapun yang terkait dengan mengambil harta tidak terpuji dari masyarakat dengan jabatannya, maka itu siapapun tetap mendapatkan haram hukumnya, sama rata, kata beliau Az-Zahabi rahimahullah. Para hadirin rahimakumullah, al-maksu perbuatan pungli itu kategorinya jumhur ulama masuk dalam korupsi, okay? Masuk dalam tindakan korupsi. Jadi kalau tertangkap itu dalam fikih dihukum takzir, bukan potong tangan, takzir, bukan jarimah kisos, bukan jarimah hudud, bukan jarimah syariqah, tapi termasuk jinayah dalam jarimah takzir, hukuman penjara. Niki. Jadi korupsi termasuk dalam fikih kategori jarimah takzir. Nah, lek jarimah takzir serahkan kepada pemerintah. Lek onok maling kecekel, ojo diantemi Pak, ndak boleh itu. Serahkan kepada pemerintah yang berwenang, kepolisian atau perangkat desa atau Pak RT Pak RW yang berwenang, serahkan biar pemerintah atau lembaga berwenang yang menangani, maka sampean sudah melakukan syariat. Kenapa? Menyelamatkan hidup seseorang walaupun dia berdosa. Pateni ae obong. Usum nggih, maling sepeda diobong, ojo Pak. Lek sampean betul-betul faham ajaran agama Islam,
tangkap, serahkan kepada berwenang, sebab itu kewenangan pemerintah dalam kategori jarimah takzir, hukuman oleh hakim atau pemerintah niki nggih. Lah dos pundi lek wonten ngoten di dalam madzhab Syafi'i termasuk niki pendapat Imam Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1929 Masehi di Ma'lam Mekah. Dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq beliau dawuh, wong lek kena tangkep pungli, kena tangkep nyolong sepeda, kena tangkep opo ae, beliau mengatakan serahkan kepada berwenang, sebab sudah diatur undang-undang atau aturan menurut pemerintah atau penguasa. Niki lek bener-bener sampeyan pengikut mazhab Syafi'i, ndak usah diantemi, serahno. Cukup niku pun sama oleh pahala sampeyan. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi al-maksu atau pungutan liar niku nyun sewu Pak, kalau di dalam suatu lembaga ada pungutan liar, maka niku bentuk arogansi sistem dan jabatan. Kalau ada lembaga yang membudayakan pungutan liar, maka itu bentuk dari kesombongan atau arogansi sistem dan jabatan. Cepat itu maksiat, tidak boleh. Nah kemudian menurut Imam Abu Thayyib Azim Abadi rahimahullah sing wafat tahun 1901 Masehi di India, dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud beliau dawuh Sohibu maksin, pelaku pungli adalah melestarikan tradisi jahiliyah. Jadi perbuatan pungutan liar sudah lama, sejak zaman jahiliyah, sebelum Kanjeng Nabi lahir sudah ada. Jadi bendino niku ten Mekah Madinah, wong-wong dodolan pasar, dodolan nggih, bendino 1/10% nyetor, no para preman-preman di pasar. Niku tradisi jahiliyah Pak. Terus Imam Abu Thayyib Al-Azim Abadi. Lah mereka yang biasa melakukan begini, aku lo njaluk dikei kok gak mokso. Bukan itu ukurannya Pak. Ukurannya karena tidak ikhlasnya memberi, tidak ridho memberi, maka itu termasuk pungli, dan Allah jamin dia akan disiksa tegas. Ulaika lahum adzabun alim, mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Nggih. Mugi-mugi kita sedaya diadohno saking perbuatan-perbuatan sing mengandung dosa besar dan haram serta potensi masuk neraka. Naudzubillah. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.